Kemarin kan pada podcast sebelumnya sempat kita bahas terkait penyakit autoimun ya dok ya. Dan salah satunya ada si lupus ini. Nah dok, mohon izin bertanya, untuk lupus ini memang nama penyakitnya lupus atau dia ini rangkaian dari singkatan suatu penyakit atau ada penetapan istilah lupus ini berasal dari kata mungkin ada bahasa Latin atau bahasa Inggris. Monggo dok, bisa dijelaskan. Iya, pertanyaannya bagus sekali Dokter Enda. Jadi lupus ini asal katanya dari Latin ya. Jadi Latin. Jadi lupus itu dulu digambarkan seperti habis digigit atau dicakar serigala. Nah, gambaran habis luka itulah yang dalam bahasa Latin disebut dengan istilah lupus. Dan akhirnya sampai sekarang juga penyakit yang ini diistilahkan sebagai lupus. Nah, kadang-kadang juga lupus ini di dalam berbagai tulisan disebut dengan systemic lupus erythematosus atau biasa disingkat dengan SLE. Jadi nama lainnya juga ya lupus. Baik dokter. Dokter mohon izin bertanya, apakah untuk SLE ini dari klasifikasi atau jenis dari penyakit autoimun, si SLE atau lupus ini yang paling banyak kasusnya? Atau ada lagi yang lebih banyak lagi untuk penyakit autoimun, atau memang si lupus ini peringkat pertama dari banyaknya penderita yang ada? Iya, baik. Pertanyaannya bagus sekali Dokter Enda. Jadi penyakit lupus ini seperti yang sudah kita singgung sebelumnya adalah salah satu penyakit autoimun. Seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, penyakit autoimun itu ada sekitar 80 jenisnya. Jadi banyak sekali ya. Ya, salah satunya adalah lupus ini. Nah, penyakit autoimun ini ada yang disebut dengan sistemik. Ya, jadi menyerang banyak organ. Ada juga yang hanya menyerang satu organ, ya. Misalnya seperti pada tiroid, ya. Misalnya seperti kelainan darah itu hanya menyerang satu organ. Nah, salah satu yang banyak kasusnya yang bersifat sistemik itu adalah lupus. Iya. Jadi banyak yang lain lagi, tetapi pengalaman saya yang paling banyak di Indonesia itu adalah lupus. Lupus ya dok ya. Iya. Baik. Dokter tadi kan sudah ada menjelaskan kalau dulu pada zaman dahulu untuk orang-orang yang lupus ini ada ciri khas, yaitu seperti ada cakaran binatang buas ya dokter ya di wajahnya gitu. Nah dok, kalau misalnya kita flashback ke belakang, apakah lupus ini dikaitkan dengan suatu penyakit yang dianggap kutukan untuk masyarakat-masyarakat dari dulu hingga saat ini, apakah masih sama anggapan itu dokter? Iya. Jadi dulu memang lupus ini dianggap sebagai penyakit kutukan ya. Jadi orang yang menderita lupus akhirnya karena dianggap sebagai penyakit kutukan, dia dikucilkan, dia tidak dirawat dengan semestinya, sehingga penyakitnya juga makin susah dikendalikan. Nah, sekarang oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan, maka lupus ini sudah kita paham betul. Jadi bukan penyakit kutukan ya, dia adalah penyakit autoimun. Ya, jadi bukan penyakit kutukan, sehingga semestinya penyakit lupus ini tidak perlu kita hindari, tidak perlu kita kucilkan, ya, harus kita peduli, harus kita bisa merawat dan mengobati. Baik dokter, berarti ini untuk tahun ini temanya pas banget ya dok. Intinya kita ingin menunjukkan bahwa lupus itu ada, dan kita yang di sekitar teman-teman yang penderita lupus ini wajib mensupport mereka ya dokter, agar tingkat kesembuhan mereka meningkat ya dokter ya. Betul. Nah terkait dengan istilah kutukan-kutukan yang teman-teman lupus kita derita dokter, nah apakah ada misteri-misteri terkait penyakit lupus itu? Otomatis dari perkembangan pada zaman dulu sampai sekarang pastilah ada misteri-misteri terkait penyakit lupus ini. Kenapa masih sampai detik ini banyak yang tidak mengetahui, bahkan yang sudah mengetahui mungkin sangat ketakutan dokter? Ya, baik. Iya. Jadi ada beberapa ya dokter Enda masih misteri ya di penyakit lupus ini. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa
gejala penyakit ini ya, penyakit lupus ini sangat beragam. Jadi kalau kita kumpul 100 orang penderita lupus, maka 100 orang penderita lupus ini tidak ada yang sama gejala klinisnya. Beda-beda semua ya dok ya? Jadi tidak ada 2 orang penderita lupus di dunia ini yang sama gejala kliniknya. Jadi gejala kliniknya sangat beragam. Sehingga ada istilah, mungkin Dr. Enda pernah mendengar, penyakit lupus ini adalah penyakit 1000 wajah. Iya, benar. Penyakit 1000 wajah oleh karena tampilan klinisnya yang sangat beragam. Jadi tidak ada satupun penderita lupus di dunia ini yang sama gambaran klinisnya ya. Ada penderita lupus yang datang dengan keluhan nyeri sendi yang menonjol. Ada juga nanti penderita lupus yang datang dengan keluhan bercak di wajahnya menyerupai kupu-kupu. Ada juga penderita lupus yang datang dengan rambut yang rontok. Ada juga penderita lupus yang datang dengan sariawan yang menonjol. Jadi tidak sama semua. Berarti dokter mohon izin, untuk gejala-gejala, untuk teman-teman lupus kita tidak semua itu kayak misalnya tadi butterfly rash, kemudian rontok segala macam, ada semua pada pasien itu enggak. Jadi ada yang tidak, ada yang mengalami gejala tersebut ya dok ya. Jadi sangat beragam sekali. Nah ini juga Dokter Enda yang menyulitkan dokter untuk kadang-kadang mendiagnosis lupus ini oleh karena gambarannya yang sangat beragam ya. Ini hari mungkin dia datang dengan keluhan misalnya hanya demam, hanya sakit kepala, hanya pegal-pegal, keluhan-keluhan seperti ini yang mirip dengan penyakit lain sehingga juga agak sulit untuk dikenali sebagai lupus, terutama dia pada fase-fase yang awal. Nah ini menjadi tantangan dokter di seluruh dunia untuk selalu curiga jika menemukan berbagai macam gejala-gejala lupus. Ya. Itu yang misteri yang pertama. Kemudian yang kedua ya yang ingin saya sampaikan bahwa perjalanan penyakit lupus ini pada suatu periode ya bisa dia mengalami yang namanya remisi. Jadi kalau istilah remisi itu dia ada penyakitnya tetapi tidak ada gejala atau gejalanya sangat kecil ya. Mungkin tadinya dia datang dengan nyeri sendi, bengkak sendi, nanti kalau sudah mengalami remisi nyeri sendinya hilang ya. Butterfly-nya hilang, rambut rontoknya sudah bagus, sariawan dan sebagainya sudah tidak ada. Nah, itu yang kita sebut dengan remisi. Tetapi pada periode yang lain nanti dia bisa mengalami flare namanya. Jadi flare itu dia kambuh penyakitnya. Nah, periode dari remisi kemudian menjadi flare ini kadang-kadang susah diprediksi. Ada orang dia bagus, tiba-tiba besok dia sudah mengalami lagi flare, bengkak lagi sendinya, muncul lagi ruam dan sebagainya. Nah, ini yang juga menjadi masih misteri ya. Ini hari dia penyakitnya kelihatan berat, bisa-bisa dia besok dia mengalami yang sudah remisi kembali ya dok ya. Gejalanya menjadi ringan atau bahkan dia mengalami remisi. Nah ini juga yang memang masih menjadi tanda tanya bagi para ahli atau dokter di seluruh dunia. Oleh karena gejala-gejalanya yang berbeda-beda pada setiap pasien ya dok ya. Sehingga lupus ini juga biasa diistilahkan dengan unpredictable. Penyakit yang unpredictable, susah kita tebak. Iya. Berarti dokter kalau misalnya untuk teman-teman lupus dengan gejala yang ada, itu kan tidak semua mereka alami ya dokter. Iya. Berarti ketika dokter melakukan pemeriksaan, itu ditambahkan dengan pemeriksaan penunjang untuk memastikan lagi untuk lupus tersebut ya dokter ya. Karena kalau kita mematok hanya klinis, kemungkinan mungkin teman-teman kita tidak sadar dia ada gejala lupus dan bahkan kita di sekitarnya juga tidak memahami apa itu gejala lupus ya dokter ya. Betul ya. Dokter mohon izin bertanya terkait tadi lupus ini kan dokter ada istilah remisi dan flare ya kan dok. Nah secara keseluruhan apakah lupus ini bisa disembuhkan secara total? Gitu, iya.
Jadi ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat, ini juga yang harus dipahami oleh penderita lupus. Ini juga pertanyaan yang selalu ditanyakan ke saya setiap ada penderita lupus ataupun keluarga, selalu juga memang bertanya seperti ini. Apakah bisa disembuhkan? Sampai sekarang penyakit lupus ini belum bisa kita sembuhkan. Jadi dia sama dengan penyakit jantung, dia sama dengan penyakit kencing manis, sama dengan penyakit ginjal. Sampai sekarang kita belum bisa menyembuhkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol penyakitnya. Mengontrol penyakitnya, kalau bisa dia remisi. Remisi, tidak ada gejala sama sekali, sehingga dia bisa beraktivitas seperti orang normal. Iya. Nah, kalaupun tidak bisa dia remisi, minimal aktivitas penyakitnya sangat minim atau sangat rendah. Sehingga dia juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi obat-obatan yang kita gunakan untuk mengobati lupus, tujuannya adalah dia supaya bisa mencapai remisi. Ya, dengan remisi ini tentu seperti orang normal juga, dia bisa melakukan aktivitas. Berarti target untuk pengobatan lupus itu memang ke arah remisi ya dokter. Ibarat kata lupus itu tetap ada tetapi tidak mengganggu dari sistem organ dia tubuhnya bisa dan melakukan aktivitas, dia bisa hidup normal. Nah, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya dokter. Nah, ini kan kita lagi di tengah pandemi COVID-19 ini dan penuh banget penyakit-penyakit infeksius di sekitar kita pada pandemi ini. Nah, dan juga ada penyakit yang istilahnya HIV ataupun infeksi lainnya yang disebabkan oleh parasit, virus, dan bakteri. Nah, apakah lupus ini juga salah satu penyakit yang bisa ditularkan dan menularkan ke orang lain, dokter? Iya. Ini juga pertanyaannya paling sering ditanya ke saya oleh penderita, oleh keluarga. Apakah penyakit lupus ini bisa menular seperti misalnya COVID-19, seperti HIV. Jadi penyakit lupus ini bukan penyakit menular. Jadi tidak bisa misalnya seorang penderita lupus nanti dia menularkan ke anaknya, dia bisa menularkan ke tetangganya, teman-temannya dan sebagainya. Jadi dia bukan penyakit menular. Ya. Tetapi ada kemungkinan juga lupusnya bisa dipicu oleh berbagai macam infeksi. Iya, tetapi dia bukan penyakit menular. Iya. Jadi orang-orang yang lupus ini tidak perlu kita hindari. Ya, ini juga yang banyak terjadi di masyarakat. Orang yang sudah menderita lupus akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dia susah bergaul, dia susah bersosialisasi karena pemahaman masyarakat ini yang salah, dianggap sebagai penyakit menular penyakit infeksi. Nah, dengan tentu podcast ini kita berharap bahwa orang-orang lupus itu jangan lagi dihindari. Dokter. Karena dia bukan menular, dia tidak menular. Baik dokter, jadi ibarat kata untuk tema tahun ini benar-benar semoga bisa dapat diterapkan untuk masyarakat sedunia ya dok ya. Agar kita semua nih tahu apa itu lupus, gejalanya apa, gimana pencegahan, gimana mensupport teman-teman kita yang memiliki gejala lupus atau setelah terdiagnosa untuk lupus itu dokter ya. Jadi tidak perlu menghindar ataupun mengecilkan para penderita lupus ya dokter. Nah kemudian dokter kembali lagi izin menanyakan untuk penderita lupus ini gimana sih dok caranya kita sebagai keluarga ataupun sahabat untuk teman-teman penderita lupus ini mengetahui kalau teman kita sedang sakit ke arah lupus dan bagaimana kita menyarankan ataupun mengarahkan mereka agar tidak sensitif gitu loh dok. Kadang-kadang kan kalau misalnya teman kita sakit atau diri kita sendiri sakit agak sensitif gitu loh ya, kayak dah kamu sakit nih, kamu harus periksa nih ke dokter karena kamu gejala-gejala gini. Gimana caranya agar teman-teman lupus kita ini tidak terlalu sensitif atas perhatian kita untuk segera memeriksakan diri ke dokter terkait gejala-gejala lupus itu. Ini juga bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi penyakit lupus ini kita harus curiga ya bila kita menemukan beberapa gejala. Satu ya, nyeri sendi. Jadi kalau ada orang mengalami nyeri sendi ya, terutama ya dia wanita muda, jadi lupus ini kebanyakan adalah wanita muda. Iya.
Wanita muda umur sekitar 20 sampai 25 tahun. Ya. Jadi nyeri sendi ini hampir 80% orang-orang yang menderita lupus datang dengan keluhan nyeri sendi. Nyeri sendi, bengkak sendi dan sebagainya, ini salah satu tanda yang paling sering kita temui. Yang lain adalah seperti yang kita sebutkan tadi, gambaran khas lupus itu bila kita menemukan bercak menyerupai kupu-kupu di muka. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua penderita lupus juga ada gambaran seperti ini. Terus yang lain misalnya rambutnya rontok, ya, apalagi wanita kan, wanita banyak sekali rambutnya rontok, tetapi khusus orang-orang yang lupus memang jelas sekali kelihatan rambutnya rontok. Nah, yang lain yang perlu kita waspadai kalau ada orang yang sariawan, sering mengalami sariawan, ini juga salah satu tanda dari lupus. Yang lain sakit kepala. Ini juga harus kita waspada kalau ada wanita muda mungkin sudah sakit kepala yang agak lama, kita juga harus curiga kemungkinan lupus. Kemudian demam. Demam kalau sudah berlangsung lama, apalagi kalau dia umurnya masih muda, jenis kelamin wanita, kita juga harus curiga lupus. Ya. Kalau kita sudah menemukan beberapa gejala ini, kemudian kita lihat umurnya masih muda, wanita, nah di situ kita harus curiga bahwa orang itu kemungkinan menderita lupus. Ya. Iya, baik. Berarti kita ini sebagai masyarakat luas, sebelum kita mencoba memperhatikan teman-teman kita ataupun curiga, lebih baik kita pertama adalah memahami apa itu lupus, gejalanya seperti apa. Jangan sampai kita mencurigai seseorang tapi ilmunya tidak ada sama sekali ya dok ya. Betul. Malah yang hasilnya malah asumsi yang sembarangan dan malah salah sasaran gitu ya dok. Nah dok, bila misalnya kita memiliki teman ataupun saudara yang sudah terdiagnosa lupus, gimana caranya kita yang tidak terdiagnosa lupus ikut membantu pengobatan teman kita yang terkena lupus ini dok? Iya, betul ya. Jadi lupus ini seperti yang sudah kita ketahui, mungkin dia butuh pengobatan jangka panjang ataupun mungkin seumur hidup. Nah, sehingga oleh karena dia butuh pengobatan yang lama, maka orang-orang di sekitarnya ini harus bisa mensupport, harus bisa membantu, harus bisa mendukung ya, supaya si penderita ini di dalam menghadapi penyakitnya dia tidak sendiri. Iya, orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama saudara, terutama orang tua, mungkin tante dan om sebagainya, harus bisa mendukung, harus bisa mensupport orang-orang lupus ini. Misalnya dia mungkin membantu mengingatkan obat-obat yang akan diminum, memberi semangat ya. Orang lupus ini karena penyakitnya mungkin dia mengalami depresi, mengalami kesedihan dan sebagainya, kita harus selalu memberi semangat, kita harus selalu memberi dorongan supaya dia tetap mau berobat. Iya. Orang-orang di sekitarnya juga mungkin harus bisa mencatat kapan dia harus kontrol di rumah sakit apa, dia punya nomor-nomor telepon yang penting, dia punya nomor-nomor telepon rumah sakit yang kalau ada apa-apa yang darurat bisa segera dihubungi. Nah, ini semua tujuan orang-orang yang ada di sekitarnya supaya bisa mensupport, bisa membantu penderita lupus. Dengan demikian nanti tentu penyakitnya akan makin mudah kita kontrol, makin mudah kita kendalikan. Iya. Apakah peran teman ini juga sangat membantu dokter untuk kesuksesan pengobatan dari lupus, penderita lupus itu sendiri? Iya, betul sekali ya. Inilah temanya pada tahun ini supaya lupus itu bisa terlihat ya. Jadi semua orang tahu itu lupus, dengan demikian dia bisa membantu atau mensupport juga penderita lupus. Yang lain adalah kalau misalnya dia jauh dari orang tua, ya dia merantau, sebaiknya seseorang penderita lupus itu bisa bergabung ke dalam komunitas. Nah, iya benar dokter. Di seluruh Indonesia sekarang ini sudah banyak sekali komunitas lupus, ya. Jadi dengan bergabung ke dalam komunitas ini tentu dia tidak sendiri. Nanti ada temannya sesama penderita lupus, nanti dia bisa sharing mengenai informasi, obat-obatan. Mungkin juga dia bisa dikasih dorongan, dia dikasih semangat di dalam komunitas itu.
dengan bergabung di dalam komunitas ini nanti penderita lupus ini merasa tidak sendiri. Ya, benar, dokter. Dengan dia merasa dia ada teman seperjuangan, nanti dia akan bertambah semangat. Iya. Dan itu sangat membantu dalam pengobatan. Iya dokter, karena kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi terdiagnosa penyakit tertentu, kalau misalnya kita mengabarkan orang tua, mungkin terutama itu takutnya orang tua kita khawatir ya dok. Betul, ya. Jadi lebih enak kayak cerita, bukan berarti kita tidak mau cerita sama keluarga ya, lebih enak cerita sama teman. Apalagi teman yang memiliki keluhan yang sama, diagnosa yang sama. Nah tadi dokter kan ada membahas terkait forum ya, jadi teman-teman lupus ini memiliki forum tersendiri kan. Apakah di dalam forum itu hanya teman-teman yang terdiagnosa lupus sajakah, atau orang-orang yang juga mensupport pengobatan mereka walaupun tidak terdiagnosa lupus bisa gabung di forum itu, dok? Ya, jadi hampir seluruh seperti yang saya sebutkan tadi di Indonesia ini sudah ada komunitas. Nah, di dalam komunitas ini selain penderita lupus, bergabung juga keluarga dari penderita lupus, kemudian juga beberapa orang-orang yang peduli dengan lupus. Dia tidak menderita lupus, tetapi dia peduli dengan lupus, dia bisa bergabung ke dalam ini. Dia bisa bergabung, nanti di dalam dia bisa memberi informasi tentang pengobatan lupus dan sebagainya, kemudian juga memberi semangat ya. Kemudian di dalam komunitas ini, seperti yang di daerah-daerah lain juga bergabung dokter yang memang ada yang ahli di bidang lupus, ada juga yang dokter yang sangat peduli dengan lupus, mereka semua bergabung ke dalam komunitas ini. Dan tentu setiap saat petugas kesehatan atau dokter ini bisa memberi masukan, bisa memberi informasi mengenai apa yang harus dilakukan oleh orang-orang lupus ini. Di dalam komunitas ini juga dengan bergabung di dalamnya, mungkin dokternya ini agak lebih mudah memberi informasi kepada seluruh penderita lupus. Dibanding misalnya dengan satu-satu kita harus kalau kita dalam komunitas seperti misalnya di grup WA, kita memberi informasi satu saja, nanti seluruh anggota ini bisa tahu apa yang kita sampaikan. Jadi itu gunanya kita bergabung di dalam komunitas ini. Berarti dokter, kalau misalnya khusus di Balikpapan, mungkin pasien-pasien yang dokter tangani di rumah sakit kita Kanujoso ini, ketika sudah terdiagnosa lupus, berarti dokter sangat menyarankan untuk ayo gabung di grup kita. Betul. Jadi kalau ada pembaharuan updating dari info lupus, pengobatan, mungkin pencegahan, segala macam, langsung dokter share di forum tersebut ya dokter ya. Jadi teman-teman semua tahu updating data terkait lupus ya dokter ya. Nah dokter, ada nggak sih dok sedikit pesan kalau misalnya untuk teman-teman kita yang penderita lupus, pastikan untuk pesan atau nasihat dari dokter sudah banyak nih. Buat kami ini yang tidak mengetahui tentang lupus, ataupun kami sudah mengetahui tetapi kami belum menerapkan untuk mensupport teman-teman lupus, apakah ada nasihat untuk kami agar lebih melek apa itu lupus, gimana caranya kami ngebantu teman-teman lupus kita ini agar berjuang dan dapat pengobatannya itu di fase remisi, dia ada tetapi tidak bergejala sama sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masih banyak memang masyarakat ya yang belum paham. Petugas kesehatan juga banyak yang tidak mengerti, dokter-dokter masih banyak yang kurang aware dengan lupus ini. Nah, khusus karena di tahun ini temanya make lupus visible, maka saatnya sebenarnya seluruh orang ya, seluruh masyarakat, seluruh petugas kesehatan bisa tahu itu lupus seperti apa ya. Nah, memang masih banyak dari kita oleh karena lupus itu kadang-kadang dianggap tidak berbahaya sehingga orang kurang peduli. Ya. Masyarakat, pemerintah dan sebagainya, organisasi masih banyak yang kurang peduli oleh karena melihat bahwa kasus lupus ini tidak berbahaya. Padahal sebenarnya kasus lupus ini bisa membawa kematian juga seperti pada penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pahami seluruh masyarakat, petugas kesehatan dan sebagainya supaya bisa aware kepada orang-orang lupus ini. Baik dokter, semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan ya dok ya, untuk para masyarakat
apalagi untuk penderita lupus juga agar lebih mungkin terbuka ya dok ya, sehingga apapun ada masalah di dalam dirinya bisa di-sharing ke orang lain kayak gitu, sehingga kita yang sekitarnya mampu untuk membantu atau mensupport teman-teman kita yang lupus, dokter. Sebelumnya terima kasih banyak ya dok ya. Saya tambah lagi ya. Baik, dokter Enda, ada lagi tadi yang lupa mengenai misterinya ini. Lupus ini terkait dengan faktor genetik. Faktor genetik juga? Iya. Jadi faktor genetik ini, jadi lupus itu dia bisa menurun dari orang tua ke anak. Oh, baik dokter. Jadi yang diturunkan itu bukan penyakitnya, tapi faktor genetiknya ini yang turun dari orang tua ke anak. Nah, orang tuanya ini kemungkinan dia tidak menderita lupus, dia membawa faktor genetiknya diturunkan ke anaknya, nanti anaknya yang menderita lupus. Oke. Yang sebaliknya, orang tuanya ini menderita lupus, dia ada faktor genetiknya diturunkan ke anaknya, tapi anaknya tidak pernah menderita lupus. Oke. Jadi ini juga yang masih menjadi tanda tanya, bahwa tidak semua orang yang ada faktor genetiknya akan menderita lupus. Berarti kalau misal dari penjelasan dokter, kalau misal kita lihat kromosom kita XXX-nya, dia diturunkan di kromosom X ya dok ya? Iya. Apa benar ya kan? Jadi penurunannya ini tidak seperti yang kita pahami waktu kita belajar hukum Mendel di SMA, tidak seperti itu. Jadi misalnya bapaknya tinggi, nanti anaknya akan tinggi sebagian, ada yang pendek. Tidak, kalau lupus ini tidak seperti begitu. Jadi random gitu kah dok? Iya, jadi faktor genetiknya ini turun ke anak, tetapi ada kemungkinan dia tidak pernah menderita lupus. Tapi kemungkinan dia ada bakatnya. Iya, jadi bakatnya itu diturunkan, sama dengan dokter Enda kalau bikin kue, saya kasih bahan tepung, saya kasih tepung belum tentu jadi kue kan? Iya dokter, benar. Kalau saya kasih kue ya kue memang. Iya itu. Lupus itu begitu. Jadi saya dikasih tepung belum tentu dia jadi kue ini tepungnya. Kalau hukum Mendel itu kan sudah kelihatan ya dok ya, berapa persen, tinggi berapa persen, pendek segala macam, yang normal berapa persen. Itu tidak begitu. Tapi kalau misalnya lupus ini benar-benar random, kita nggak tahu persentase yang kemungkinan dia menderita lupus yang memberikan gejala ataupun dia ada bakat untuk memberikan keturunannya lupus gitu ya dok. Jadi oleh karena masyarakat sudah banyak yang tahu bahwa ada faktor genetik di lupus ini, nah sekarang banyak orang tua yang dia menderita lupus, dia mau mengetahui anaknya apakah nanti menderita lupus atau tidak. Sampai sekarang kita belum bisa tahu. Berarti untuk pemeriksaan penunjang, misalnya kan sekarang itu untuk pemeriksaan lab sudah banyak banget ya dok ya kemajuan ya. Apakah ketika lagi fase hamil di dalam janin bisa ngecek titer yang kemungkinan mungkin anaknya kena SLE? Nah, atau... ini yang para ahli di dunia tidak menyarankan. Oleh karena orang tua yang menderita lupus itu persentasenya sangat kecil, hanya sekitar 2-5% anaknya menderita lupus. Oh, baik. Kalau dia ada faktor genetiknya. Baik. Sehingga para ahli itu menyarankan jangan mengetes anak orang yang, oleh karena kemungkinannya dia sangat kecil. Baik. Kalau kita mengetes seseorang anak, nanti kita bilang dia akan menderita lupus. Nanti itu akan membawa faktor psikis ya dok ya. Dia akan terbawa terus bahwa dia akan menderita, padahal kemungkinannya sangat kecil. Baik dokter, berarti kalau misalnya untuk pemeriksaan mungkin anaknya masih kecil, bayi, itu sangat tidak direkomendasikan ya, karena takutnya orang tuanya takutnya dihadapkan baby blue syndrome ya dok ya, bahaya. Jadi tidak ada memang pemeriksaan genetik sampai saat ini. Terus pemeriksaan autoantibody juga tidak disarankan. Baik dokter, berarti kalau kecuali kalau ada gejala. Nah, berarti kalau anak kita memiliki gejala di usia belasan mungkin ya dok, baru kita lakukan pemeriksaan. Selama tidak ada gejala, tidak disarankan, tidak disarankan pemeriksaan autoantibody dan lab sebagainya. Karena jujur dokter, ini sedikit curhat ya dok. Saya punya sahabat, mungkin dokter tahu lah, adiknya menderita SLE dan dia ada ketakutan tersendiri. Nah, ini yang banyak ini. Ketakutan tersendiri, apalagi teman saya ini benar-benar pekerja keras lah dok ya, hampir nggak ada istirahat. Jadi dia mengalami kayak nyeri pada tulang kakinya.
dia asumsi dia terkena lupus, tapi tidak mau memeriksakan diri ke dokter ataupun melakukan pemeriksaan lab. Jadi dia mengasumsi dirinya sakit segala macam. Akhirnya dia kayak intinya nggak mau sosialisasi ataupun bekerja. Nah, alhamdulillah sih hasilnya tidak. Nah, ini yang ditakutkan ketika kita memiliki saudara yang mungkin terkena lupus, sakit tulang sedikit, kita sudah menganggap diri kita lupus. Padahal kita belum memeriksakan ke ahlinya, yaitu dokter mungkin yang di Balikpapan sini ya, Dok. Nah, itu jadi kalau misalnya orang tua yang menderita lupus, kalau anaknya tidak ada gejala, tidak perlu kita lakukan kecuali kalau ada gejala baru kita lakukan pemeriksaan. Berarti benar-benar untuk tema tahun ini harus terrealisasikan dengan baik ya dokter ya. Jangan sampai ada istilah salah kaprah ataupun salah sasaran ya dok. Intinya lupus ini teman-teman di luar sana harus memahami apa itu lupus, gejalanya seperti apa, gimana alur pengobatannya, gimana caranya kita mensukseskan pengobatan teman-teman kita lupus sehingga masuk di fase remisi dokter. Nah dok, sebelum kita mengakhiri podcast kita, ada lagi nggak dok untuk pesan ataupun sedikit nasihat lagi untuk teman-teman kita di lupus mungkin dok? Oh iya, baik. Saya satu lagi tambah ya dokter Enda. Ini jadi lupus ini juga terkait dengan ras. Jadi tidak semua ras yang ada di dunia ini terkena lupus. Beresiko menderita lupus. Jadi lupus ini terutama lebih 2/3 lebih beresiko 2-3 kali ya beresiko orang-orang yang kulit berwarna. Jadi tidak semua ras yang ada di dunia ini mempunyai resiko yang sama. Jadi terutama ras-ras yang banyak menderita lupus adalah seperti Afrika, keturunan Afrika Amerika, terus yang Native Amerika, terus Asia, Hispanic, itu semua yang lebih beresiko. Yang rendah resikonya itu adalah orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih, ya. Itu lebih kurang beresiko menderita lupus. Nah ini juga masih menjadi misteri di penyakit lupus ini. Saya kira itu, tadi pesannya ya. Iya dokter pesannya. Jadi khusus orang-orang yang menderita lupus, sekali lagi ya saya ingin pesankan, memang oleh karena penyakitnya ini jangka panjang, maka dia harus memang selalu berobat secara rutin. Itu dulu yang pertama ya. Jadi obat-obat itu tidak boleh putus. Iya, tidak boleh putus. Dia harus kalau bisa berobat sekali sebulan. Kalau mungkin terkontrol bisa 2 atau 3 bulan sekali dia berobat ya. Dan syukurlah karena sekarang ini pengobatan obat-obat lupus itu sudah banyak yang di-cover oleh BPJS. Jadi tidak perlu bayar apa-apa. Ya. Karena bukan alasan lagi ya, dok, kalau misalnya nggak datang, aduh biayanya segala macam. Sekarang semua ditanggung, cover ya dok dokter Enda, ya. Sebagian besar obat-obat lupus itu ditanggung oleh pemerintah, ditanggung oleh BPJS. Jadi penderita lupus tidak perlu takut, tidak perlu takut dia tidak bisa membeli obat dan sebagainya. Ya cukup mengurus saja kartu BPJS-nya, meminta rujukan di puskesmas, kemudian akan dirujuk ke dokter ahlinya. Baik, dokter. Terus yang lain adalah seperti yang saya sebutkan tadi, memang orang-orang lupus ini kalau bisa harus bergabung ke dalam komunitas supaya dia bisa ada teman, ada yang bisa sharing ke dia, memberi semangat dan sebagainya, sehingga nanti lupusnya akan lebih mudah dikontrol dengan bagus. Dan oleh karena ini adalah musim pandemi ya, tentu orang-orang lupus ini juga rentan ya mengalami infeksi. Ya setiap keluar rumah orang-orang lupus tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya, memakai masker, jaga jarak ya, terus mencuci tangan, hindari keramaian kayak gitu. Jadi kalau dia berobat tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi intinya jangan takut berobat ke rumah sakit oleh karena ada pandemi. Baik, tetap harus dia kontrol ke rumah sakit, tetapi dengan protokol kesehatan. Nah, itu karena kan kebanyak banget itu teman-teman kita takut banget ke rumah sakit. Dan bahkan mereka memanggil mungkin tenaga medis untuk home care di rumah. Padahal untuk melakukan home care, mungkin ketika kita lagi melakukan home care, ada pemeriksaan yang seharusnya dilakukan segera di rumah sakit tidak dapat dilakukan. Betul. Karena ketakutan mereka minta datang home care dengan fasilitas terbatas, sehingga
yang ditargetkan tidak terpenuhi untuk ke fase mengejar remisi tadi itu ya dok ya. Dan semoga dengan adanya podcast ini teman-teman lupus kita maupun keluarga dan teman di sekitar teman-teman lupus kita mensupport terhadap pengobatan untuk lupus ini sehingga masuk di fase remisi dan mensupport teman-teman lupus kita agar patuh berobat di tengah pandemi.